Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Mimin. Apa kabar kalian semua para pecinta alur cerita film? Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di sebuah tempat misterius yang menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Penasaran bagaimana keseruan dan misteri yang mereka hadapi? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Dan sebelum Mimin lanjut, Mimin ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Naren yang merekam suatu kejadian yang mengerikan di sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut berbentuk seperti labirin. Naren mencoba untuk mencari jalan keluar sampai ia menemukan sebuah pengeras suara. Ia pun meminta tolong untuk diselamatkan karena sudah beberapa jam ia terjebak di dalam ruangan yang aneh tersebut. Sampai suatu ketika inilah yang terjadi padanya. Setelah itu ia kemudian melanjutkan untuk mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi inilah yang ia lihat. Makhluk besar itu kemudian mencoba untuk mengejarnya, dan inilah yang terjadi padanya. Setelah itu kita diperlihatkan seorang pria bernama Clark yang merupakan mantan arsitek yang kini menjadi penjaga toko furnitur yang sangat-sangat sepi pengunjungnya. Bahkan satupun orang tak pernah berbelanja di tempatnya, sehingga ia mengalami bangkrut dan istrinya tak mau hidup susah. Istrinya pun meninggalkannya dan mengusir Clark dari rumahnya sendiri. Dalam keadaan frustasi, Clark memutuskan untuk pergi ke salah satu dokter psikiater langganannya bernama Mary. Di sana Mary meminta Clark untuk menceritakan kembali alasan istrinya mengusirnya dari rumah. Clark menceritakan bahwa istrinya marah karena pada suatu malam Clark tidak sengaja memecahkan gelas waktu ia sedang mabuk berat. Ditambah lagi istrinya sama sekali tidak mau membantunya untuk mengurus toko dan hanya diam di rumah tanpa mau menolongnya untuk bangkit kembali. Setelah sedikit curhat itu, Clark mempromosikan toko miliknya melalui media sosial berharap orang akan ramai datang ke sana. Di sana ia dibantu oleh asistennya bernama Kate dan juga Bobby. Setelah itu Clark memanggil seorang teknisi bernama Pak Dang Ding Dong karena tagihan listriknya yang sangat banyak, sedangkan ia hanya memakai lampu di satu ruangan saja. Setelah diperiksa ternyata ada dua stop kontak yang mengarah ke suatu tempat yang bahkan Clark tidak tahu ke arah mana stop kontak listrik itu dialirkan. Bahkan setelah ia mencoba untuk mematikan stop kontak itu, tidak terjadi apapun di dalam ruangan toko, sehingga menurut Pak Dang Ding Dong sepertinya itu hanyalah stop kontak yang ditempelkan saja di sana tanpa dialiri listrik. Malam harinya Clark yang tinggal di toko tersebut mengalami kejadian yang aneh. Tiba-tiba listrik di tokonya matoy saat ia sedang asyik menonton televisi. Namun tiba-tiba lampu di sana menyala kembali. I'm a fucking architect. Captain Clark says no credit. Keesokan malamnya saat Clark sedang asyik menonton televisinya, ia tiba-tiba melihat penampakan yang muncul secara tiba-tiba. Ia pun berpikir bahwa kejadian tersebut diakibatkan oleh aliran listriknya. Clark kemudian memutuskan untuk mematikan seluruh aliran listrik di toko tersebut. Di saat itulah ia kemudian melihat sesuatu di dinding tembok tokonya. Di saat ia kepo, secara tidak sengaja ia masuk ke salah satu ruangan entah berantah dan seolah-olah ia bisa berpindah ke dimensi yang lain yang membuat ia sangat terheran-heran. Jika kita sering bermain game, ini adalah salah satu contoh bug yang ada di dalam dunia game. Setelah masuk ke tempat itu, Clark mencoba untuk berkeliling dan mencari tahu apa sih yang ada di dalam sana. Sampai suatu ketika ia mendengar suara orang yang sedang berbicara di sana. Ia pun mendekat mencari tahu dan melihat seseorang yang berdiri menghadapnya. Ia pun nekat mendekati orang tersebut yang ternyata merupakan sebuah gambar. Di ruangan itu ia juga menemukan sebuah tas milik Naren, pria yang di awal cerita. Setelah itu ia masuk ke salah satu ruangan yang sangat sempit dan menemukan sebuah ruangan yang sangat besar. Ia pun nekat masuk ke dalam ruangan tersebut dan menemukan beberapa barang, salah satunya adalah kursi antik peninggalan Firaun mungkin. Namun tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari salah satu ruangan di sana. Ia pun kepo dan mencari tahu. Di saat itulah inilah yang terjadi padanya.
Melihat sesuatu yang tidak beres di tempat itu, ia kemudian memutuskan untuk keluar dari sana sampai ia berhasil menemukan ruangan di tempat pertama kali ia masuk. Ia pun buru-buru mencari pintu yang tak kasat mata tersebut. Beruntung ia berhasil keluar sambil membawa kursi antik peninggalan Firaun dari sana. Setelah menemukan kejadian yang aneh bin ganjil tersebut, ia kemudian memutuskan untuk memberitahu psikiaternya yaitu Mary. Sambil tangan gemeteran, ia kemudian menceritakan kejadian aneh yang ia temukan di dalam tokonya, bahwa ada sebuah ruangan di dalam ruangan, semacam ada kota di dalam kota. Mendengar hal itu, Mary tentu tidak percaya dan menganggap Clark sedang mabuk. Meski Clark sudah menunjukkan denah ruangan yang ia temukan di dalam tokonya, Clark pun pergi dari rumah Bu Mary dan berjanji akan membuktikan semua omongannya bukanlah omong kosong belaka. With proof, like New York subway system. Kemudian Clark mendatangi asisten tokonya Cat dan Bobby. Di sana ia mengajak mereka berdua untuk mencari tahu tentang ruangan yang ada di dalam tokonya tersebut. Clark kemudian menunjukkan pintu kemana saja yang dimaksud, yang membuat ia terlihat gila di mata Cat karena hanya menunjukkan tembok dengan garis yang sudah dibuatnya, sampai Clark menunjukkan bahwa tembok itu terhubung ke salah satu ruangan. Bahkan Bobby langsung mencobanya dan sangat-sangat terheran dunia bisa ngebug gitu ya. Babe, did you see that? Where the fuck did he go? Kemudian Bobby diikat menggunakan seutas tali dan turun ke salah satu lorong di sana meski Cat melarang. Ia tetap nekat untuk masuk ke sana sampai suatu ketika ia melihat sesuatu yang mengerikan yang mencoba menangkapnya, membuat Bobby langsung buru-buru pergi dari sana. Namun tiba-tiba tali yang terikat di tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang menyebabkan mereka bertiga langsung terjatuh ke lorong tersebut. Sejak kejadian itu, Cat dan Bobby langsung menghilang. Clark yang berhasil meloloskan diri kemudian mencari keberadaan Cat sampai ia masuk ke salah satu ruangan yang gelap gulita, dan saat itulah inilah yang terjadi padanya. Get away from me! Setelah menghindari entitas di ruangan tersebut, ia kemudian mencoba untuk kabur dan bersembunyi di salah satu ruangan. Namun, ia tiba-tiba mendengar suara Cat yang meminta tolong. Ia pun meninggalkan kamera di salah satu meja di ruangan tersebut, dan di saat itulah sosok entitas tak kasat mata memegang kamera itu, dan sepertinya Clark sudah koit di sana. Can you see a hand on the... Just let me... Setelah kejadian itu, Mary kemudian menerima telepon dari Clark yang mengatakan bahwa ia tidak akan kembali. Mendengar kalimat itu sebagai dokter psikiaternya, ia pun khawatir terhadap Clark. Ia pun nekat pergi ke toko milik Clark. Namun saat ia masuk ke dalam toko tersebut, ia tidak menemukan siapapun berada di sana. Bahkan ia pun nekat masuk ke dalam basement karena lampu di sana terus saja berkedip. Di sana Mary melihat denah yang sudah dibuat Clark. Bahkan ia melihat gambar pintu yang dibuat oleh Clark, yang secara tiba-tiba seekor lalat mendekati ke tembok tersebut dan menghilang. Di saat itulah ia mencobanya sendiri dan seketika ia merasakan bahwa sepertinya tempat itu ngebug. Mary kemudian nekat masuk ke sana untuk mencari Clark, namun yang ia temukan hanyalah sebuah furnitur. Sampai suatu ketika ia masuk ke salah satu ruangan yang dipenuhi oleh gambar misterius, namun tiba-tiba Clark muncul dari belakangnya. Di saat itulah mereka berdua mendengar sesuatu dan inilah yang terjadi. Setelah sadar dari pingsannya, Mary sudah dalam keadaan terikat dan dikelilingi oleh sosok manusia yang bentuknya ngebug semua. Lalu Clark menunjukkan sesuatu bahwa orang-orang yang ada di sana tidak bisa merasakan rasa sakit sama sekali. Bahkan tubuh mereka juga bisa dimakan, ujarnya. Ditambah lagi saat Clark membuka kulkas, Mary melihat kepala Cat, asisten Clark, yang membuat Mary sangat panik. Lagi dan lagi Clark menguliti salah satu manusia ngebug di sana dan menaruh rambutnya di kepala Mary. Setelah kejadian itu, Clark menceritakan kembali kisahnya dengan istrinya, yang pada intinya Clark bercerita bahwa istrinya tidak membantu sama sekali tentang kebutuhan rumah tangganya. Di saat itulah Mary langsung menjawab apa adanya, bahwa semua kejadian yang menimpa Clark akibat ulah Clark sendiri yang suka mabuk-mabukan. Namun yang disalahkan
melakukan malah pekerjaannya sendiri, padahal dari pikirannya yang dungu dan dangkal. Mendengar hal itu, Clark langsung sadar karena semua perpisahannya dengan istrinya diakibatkan oleh dirinya sendiri. Akhirnya Clark pun melepaskan ikatan Mary. Dalam waktu yang bersamaan, si ngebak tiba-tiba ketakutan dan sepertinya ada sosok penguasa di tempat itu muncul. Clark kemudian mencoba untuk menjelaskan kepada makhluk yang mengerikan tersebut yang sangat mirip dengannya, dan inilah yang terjadi. This is Mary. Melihat kejadian yang menimpa Clark, Mary segera pergi dari sana. Ia kemudian langsung dikejar oleh anomali yang mengerikan itu, sampai ia pun berhasil naik dan keluar dari labirin tersebut. Ia pun mencoba untuk keluar dari toko itu, namun toko tersebut sudah dalam keadaan tertutup tembok. Di saat itulah anomali mengerikan itu kembali muncul dan menyerang Mary. Setelah berhasil meloloskan diri dari anomali mengerikan itu, ia tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang sepertinya tempat itu adalah tempat sebuah penelitian. Kemudian setelah Mary sadar, ia kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Phil. Di sana, Phil bertanya kepada Mary bagaimana bisa ia masuk ke dalam ruangan tersebut. Mary menjelaskan bahwa ada sebuah ruangan di salah satu toko furnitur. Mendengar hal itu, Phil langsung menunjukkan gambar toko milik Clark. Mary mengatakan betul. Setelah itu, Phil kembali bertanya apakah manusia ini yang dicari sambil menunjukkan foto Clark. Mary pun kembali berkata, Setelah itu, Phil kemudian menjelaskan bahwa ia adalah seorang ilmuwan yang membuat mesin MRI yang merupakan pondasi utama dari terciptanya misteri di Backrooms, yang secara garis besarnya adalah alat yang diciptakan tidak sengaja merobek batasan realitas di dunia nyata. Dan dari penjelasan itu mengakhiri alur dari cerita kali ini dan film pun berakhir. Gimana alur cerita film kali ini? Mimin sih menyimpulkan bahwa Mary dan Clark sama-sama mengalami trauma yang sangat berat sehingga mereka berhalusinasi dan terjebak dalam dunia mereka sendiri. Nah, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.